Warna merah dan keemasan selalu memanjakan mata ya kala tahun baru Imlek tiba. Penghitungan tahun baru Imlek menggunakan sistem lunisolar, yaitu gabungan bulan dan matahari. Imlek pun jatuh pada hari bulan baru kedua setelah titik balik musim dingin. Dan selalu jatuh antara tanggal 21 Januari hingga 20 Februari pada kalender Masehi. Nah, pada tahun 2026 ini, Imlek jatuh pada tanggal 17 Februari 2026. Dalam budaya Tionghoa, ada beberapa elemen yang mesti ada saat perayaan Imlek, di antaranya lampion dan kue keranjang. Tapi, kenapa ya? Kalau gitu, mending kita cari tahu aja yuk dan ikuti proses bikin lampion dan kue keranjang dari nol. Pertama-tama nih, gimana kalau langsung intip aja pembuatan lampion di salah satu bengkel yang udah langganan bikin aneka ragam lampion, baik untuk dekorasi interior maupun eksterior, alias di luar ruangan. Dentang besi, bisingnya mesin gerinda, dan dengungan mesin las saling beradu di sebuah bengkel kerja yang terletak di Jalan Swadaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Suara-suara mesin itu bukan berasal dari bengkel ketok magic ya, tapi dari bengkel kerja pembuat lampion yang sedang kebanjiran order jelang tahun baru Imlek. Lampion-lampion yang dibuat di sini merupakan lampion dengan ukuran raksasa alias gede banget. Rata-rata lampion buatan Daegu Decoration ini ukurannya lebih dari 1 meter untuk diameternya. Jadi nggak heran kalau pembuatan lampion di sini menggunakan rangka besi dengan durasi pembuatan memakan waktu hingga 8 minggu lamanya. Kalau udah mendapatkan persetujuan desain dari customer atau klien, langkah berikutnya adalah memotong dan menyusun rangka sesuai dengan kebutuhan strukturnya. Nah, kalau kerangka udah tersusun sesuai dengan desain yang diharapkan, maka tinggal menyambung dan menyusun rangka dengan cara dipatri. Buat Pak Sutrisno yang udah malang melintang bikin lampion selama 13 tahun, merangkai besi sesuai dengan desain seperti ini tuh masih merupakan tantangan. Tingkat kesulitannya ya mungkin lihat dari bentuknya ya. Kalau bentuknya itu permintaannya yang aneh-aneh gitu ya, kadang-kadang ya gitu jadi sulit. Misalnya tahun ini kan tahun kuda ya. Jadi membuat ornamen kuda yang kebetulan sudah dipasang di SCBD. Terus kemudian ini masih ada tambah-tambahan permintaan dari kawasan AI. Gak cuma dari segi ukuran aja yang customize, tapi juga dari segi desain dan juga bentuk. Ya pantas aja ya, proses pembuatannya nggak bisa dengan sistem kebut semalam, alias harus dengan persiapan dan perencanaan yang sangat matang. Lihat nih, masih dalam bentuk kerangka aja, tingginya udah mencapai sekitar 4 meter ya. Cara pembuatannya, pertama kita menyesuaikan kita melihat permintaan dari konsumen itu maunya bentuk bagaimana, jadi kita mengajukan gambar, kira-kira udah disetujui, baru kita kerjakan. Dan emang, namanya juga perayaan, jadi harus selalu punya vibes yang positif dan semarak, di samping ukuran yang grand alias gede banget. Kalau susunan udah rapi dan sesuai desain, supaya tampilan lampion ini lebih cantik dan tetap stand out saat malam hari, maka pada bagian dalam dipasang lampu dulu ya. Di bengkel lampion dengan 12 karyawan ini menerima pesanan lampion dalam berbagai style. Nah, tantangannya itu rata-rata kan permintaan klien beda-beda ya. Ada yang mungkin besar, ada yang bentuknya 3D. Nah, terutama yang 3D itu kita kadang terbatas sama waktu. Jadi waktu produksi itu misalnya klien dadakan 2 minggu harus jadi. Nah kita gimana caranya biar ngejar itu, soalnya pekerjaan begini nggak bisa dikerjain berbekan gitu ya. Kalau 3D harus ada yang ahlinya, nanti yang finishing beda lagi, yang tim lampu beda lagi. Nah itu cara kita mengkombin biar bisa jadi yang tantangan kita selama ini.
Untuk mendapatkan suasana semarak, selain dari penggunaan warna-warna dasar berdasarkan tema perayaan seperti kuning atau merah, lampion juga ditambahkan ornamen pelengkap sesuai dengan makna dan kebutuhan dari customer. Nah, penutup lampion ini adalah kain berbahan polyester yang memiliki karakteristik ringan, elastis, dan tahan dalam berbagai kondisi cuaca. Bengkel lampion yang udah eksis selama 16 tahun ini pun emang gak cuma bikin lampion, tapi juga lampu-lampu hias untuk dekorasi di dalam ruangan. Lampion ya lampu-lampu, misalnya seperti apa ya, lampu terus di bentuk-bentuk apa seperti gambar apa, gambar ular apa gambar kuda gitu. Tapi disebutnya lampu. Saat perayaan Imlek, pesanan memang terus berdatangan dengan desain tematik. Demikian halnya saat jelang Ramadan dan Lebaran, yang momentumnya berdekatan dengan Imlek tahun 2026 ini. Langkah pembuatan lampion raksasa seperti ini pada umumnya sama aja, yang membedakan hanya desain dan bentuknya. Lampu udah terpasang, penutup kerangka juga udah tersemat dengan apik. Saatnya membubuhi lampion dengan warna-warna sesuai dengan pesanan customer. Kebetulan banget nih, Pak Sutrisno dan rekan-rekannya juga lagi menggarap pesanan untuk Ramadan. Berawal dari membuat interior dekor, usaha Benny dan timnya berkembang menjadi City Decor dengan omset ratusan juta rupiah. Pelanggan pun memang masih dominan berasal dari kawasan Jabodetabek. Tapi bengkel dekor ini juga pernah membuat dan mengirimkan lampion hingga pulau tertimur Indonesia alias Papua. Dekorasi ini kan mulai sekitar tahun 2010. Jadi kita mulai dari skala kecil, dari dekorasi di mall, di institusi. Jadi kita dari kecil-kecil nanti lama-lama kita dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan di outdoor. Nah, di outdoor kan tuntutannya mesti menyala dari siang kelihatan, malam kelihatan. Jadi kita inisiatifnya apa nih? Kita bikin lampion. Nah di situ tantangannya kita akhirnya mencoba bikin lampion sesuai karakter dan permintaan. Pelanggan biasanya nih kebetulan sampai saat ini area Jabodetabek. Kemarin dari Bitung, dari Jakarta, dulu 2-3 tahun yang lalu pernah ke Freeport kita, cuman pengiriman aja ya. Kita produksi aja di sana, nanti ada yang rakit sendiri. Momen biasanya tuh hari-hari besar mas, misalnya Imlek, terus Lebaran, sama Natal. Itu momen-momennya. Kalau yang ibaratnya orderannya lumayan ya di momen-momen seperti itu. Misalnya dari kita kan biasanya borongan ya, terus kawasan gitu kan, kawasan antara mungkin 50 sampai 100, 200 lah tergantung kuantiti sama tingkat kesulitan. Bentuk pelayanan dari bengkel dekor ini juga meliputi pemasangan hingga pembongkaran. Bisa juga nih kita sebut dengan jenis pelayanan all-in-one ya. Karya Pak Sutrisno dan rekan-rekan ini kini bisa dinikmati di berbagai sudut kota Jakarta seperti di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau salah satu kawasan perkantoran di Bilangan Senayan. Jadi buat yang bertanya-tanya kalau akhir-akhir ini sudut-sudut kota semarak dengan aneka dekor tematik dan cantik, maka inilah buah karya perajin lampion yang mampu mengejawantahkan makna sebuah perayaan dalam karya seni berwujud lampion. Ngomong-ngomong, kenapa ya kalau tahun baru Imlek seperti ini selalu semarak dengan hiasan lampion? Ya, karena lampion itu dari bentuknya tadi ya, itu bentuk seperti bundar, bulat gitu, itu mencerminkan suatu hal yang guyup, yang rukun, solid, jadi mencerminkan kerukunan. Sedangkan warna merah dan cahayanya itu mencerminkan kejayaan, kemajuan, kesejahteraan. Makanya awalnya pada waktu itu dilakukan di kalangan istana kerajaan itu harapan awalnya adalah
mendoakan agar kerajaan makmur, kerajaan tuh jaya sejahtera. Tetapi dalam perkembangannya setelah itu meluas, kemudian ya menjadi harapan masyarakat ya, harapan masyarakat agar tetap hidup sejahtera, keluarga kita tetap akur, rukun dan seterusnya. Jadi itu menjadi simbol yang penting bagi kalangan masyarakat Tionghoa, terutama pada saat perayaan Tionghoa dan pada saat festival Lentera. Terus Pak, Oh iya, perayaan Imlek tahun ini bertepatan dengan Tahun Kuda Api yang merupakan siklus langka yaitu 60 tahunan. Jadinya, lampion raksasa yang dirancang untuk dekorasi ruang terbuka maupun dalam ruangan ini didominasi dengan warna merah dan keemasan yang dianggap sebagai warna keberuntungan. Warna merah itu pada masa itu kan juga ada kaitannya dengan legenda ya, legenda masyarakat Tiongkok kuno untuk mengusir makhluk bernama Nien itu. Nah, disitulah salah satu fungsinya. Dengan warna yang menyilaukan bisa menghalau hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif gitu. Jadi kalau kita mau berkumpul keluarga kan kita ingin hal-hal yang baik-baik saja. Kita pasang lampion di depan rumah, di sekitar lingkungan untuk menjauhkan hal-hal yang buruk. Demikian. Bikin lampion udah nih. Kira-kira apa lagi sih elemen yang wajib ada saat hari besar Imlek? Tetap pantengin dari nol ya.